Jala Bangku. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan dibawa ke rumah sakit di Jakarta pada hari Senin 3 Juni 2024. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut dinilai stres jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI Marcel Marsita memberikan informasi kepada awak media yang menyatakan bahwa Sintayong lagi pusing. Kata Marcel, Sintayong merasakan adanya tekanan jelang pertandingan tersebut. Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. Sintayong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Sintayong merasakan adanya tekanan. Kalian sudah pada tahu belum kabar itu? Kata Marcel Selasa 4 Juni 2024. Lanjut Marcel, ia telah berbicara kepada Sintayong untuk tidak stres. Sintayong diminta fokus untuk meracing strategi agar bisa menang lawan Irak. Saat ini kondisi Sintayong sudah membaik. Pelatih yang berusia 54 tahun tersebut bertekad untuk membawa Timnas Indonesia menang lawan Irak. Saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia, kata Marcel. Lanjut Marcel, Sintayong ingin secepatnya Timnas Indonesia mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Maka dari itu Sintayong meminta adanya perubahan jam kick-off pertandingan melawan Irak. Jika menang, maka Timnas Indonesia mengubur mimpi Vietnam yang ingin lolos ke babak selanjutnya. Dia stres karena adanya tekanan kita mau menang. Bagi dia lebih cepat, dia lebih baik untuk menang dan mengunci tiket ke putaran ketiga. Makanya mainnya diubah menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kata Marcel. Berada di Indonesia, Jayden Oosterwolde, pemain milik klub Liga 1 Turki Fenerbahce ini, tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini Selasa 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram @Jayden Oosterwolde. Dalam video yang di-share, Jayden tengah rebahan di kursi yang mengarahkan langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan bahwa Jayden Oosterwolde bakal melakukan proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen yakni Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Oosterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab pesepak bola 23 tahun tersebut bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun. Antara tahun 2020 sampai 2022, ia sempat juga 1 tahun memperkuat SC Prama, hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Oosterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja ia telah turun sebanyak 43 pertandingan, dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Oosterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023-24 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara yakni Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul jika benar PSSI mendekati Jayden Oosterwolde, apakah tidak mubazir? Mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Ya, jangan salah, Jayden Oosterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengaku senang jika Elkan Bagot tolak panggilan Timnas Indonesia. Sebab hal ini dapat membuat sang pemain lebih fokus dengan klub tanpa memecah fokus untuk tim nasional. Menurut pelatih berusia 38 tahun tersebut, Ipswich Town tidak memiliki banyak pemain. Karena itu saat para pemainnya tak dipanggil ke tim nasional, termasuk Elkan Bagot yang tak dipanggil ke Timnas Indonesia, maka para pemain The Tractors akan fokus mengisi energi, yakni dengan berlibur dan juga kembali dalam keadaan bugar saat pramusim nanti. Pramusim akan menjadi sangat penting. Kami memiliki pramusim yang sangat menarik dan para pemain akan mendapatkan istirahat yang baik apabila tak bergabung tim nasional. Saat mereka kembali, kami memiliki pramusim yang bagus dan penuh yang merupakan sesuatu yang harus kami manfaatkan dengan baik, ujar Kieran McKenna sumber East Anglian Daily Times Selasa 4 Juni 2024. DPR Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024. Hal itu dilakukan agar proses naturalisasi Calvin Verdong dan juga Jens Reven bisa segera rampung. Hal itu diketahui oleh undangan rapat paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI pada Selasa 4 Juni 2024. Dalam undangan itu, rapat paripurna turut mengagendakan pengambilan keputusan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan juga Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo optimistis dua pemain tersebut, yakni Calvin Ronald Verdonk dan juga Jens Ruben, yang khususnya Calvin Verdonk bisa berlaga di ajang kualifikasi World Cup 2026 melawan Irak dan juga Filipina. Kita juga berharap nanti bisa mengejar pertandingan laga Irak maupun Filipina, jadi potensinya sangat mungkin, kata Dito Aryo Tejo. Persiapannya saya rasa PSSI sudah lakukan persiapan yang sangat maksimal. Saya rasa ini kan salah satu dari persiapan proses naturalisasi pemberian kewarganegaraan. Jadi ya kita berharap nanti hasilnya akan membanggakan, terang Dito. Netizen Indonesia merasa malu melihat pemain timnas Irak berlatih di lapangan yang sangat memprihatinkan menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berlatih di lapangan B Senayan yang kondisinya buruk, sementara pelatih Sintayong meminta latihan dipindahkan ke lapangan A yang lebih baik. Netizen menyayangkan perbedaan perlakuan ini, terutama karena saat timnas Indonesia bertandang ke Irak, mereka mendapatkan fasilitas latihan yang jauh lebih baik. Kasian banget timnas Irak dikasih lapangan latihan ancur gitu, malu, ucap salah satu netizen. Sementara itu, Instagram timnas Irak pun mengunggah foto latihan beserta caption yang cukup panjang, dan setelah diterjemahkan, ternyata caption tersebut hanya berisi tentang informasi bahwa Irak sedang berlatih di GBK dan dihadiri oleh sejumlah stakeholder termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Irak. Dicoretnya Elkan Bagot dari timnas Indonesia memberikan opsi baru bagi Sintayong saat menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal Elkan Bagot telah menjadi andalan dalam 3 pertandingan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Kini absennya Elkan Bagot justru menjadi berkah bagi pemain lokal Indonesia. Sintayong bisa memainkan duet benteng pertahanan Persija Jakarta Muhammad Ferrari dan juga Rizky Ridho untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia. Terkhusus Ferrari, ia bahkan belum pernah merasakan debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling banter, Ferrari hanya menghuni bangku cadangan ketika Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada tanggal 26 Maret yang lalu. Sedangkan Rizky Ridho selalu menjadi starter dalam 6 laga yang telah ditempuh oleh Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi opsi bek tengah murni tersisa Jordi Amat dan juga Justin Hubner saat melawan Irak. Sintayong mengkonfirmasi bahwa Ciitzes masih absen pada laga tersebut. Ciitzes baru saja merampungkan pertandingan penentuan promosi ke Serie A bersama Venezia FC. Terkait Ciitzes karena dia masuk final playoff mungkin baru akan tiba di Jakarta pada 5 Juni, ucap Sintayong. Dan untuk 6 Juni melawan Irak, C tidak akan bermain, imbuhnya. Beredar kabar bahwa Calvin Verdonk rela menjadi warga negara Indonesia atau WNI demi ayahnya yang hilang kontak sejak bencana tsunami Aceh 2004 silam. Ya, Calvin Verdonk merupakan pemain keturunan Aceh. Kini dirinya sedang mengurus proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ya, sementara itu kabar ini ramai di media sosial TikTok, salah satunya adalah diunggah oleh akun @oketops. Saya ingin bertemu ayah saya yang berasal dari Aceh. Mungkin dengan bergabung di timnas saya bisa bertemu ayah saya, kata Verdonk dari akun tersebut. Semenjak kejadian tsunami di Aceh, Calvin sudah tidak menerima kabar dari ayahnya lagi, tulis laporan itu. Ya, sementara itu banyak netizen yang ikut terharu dengan kabar tersebut. Namun nyatanya informasi ini terbilang tidak benar atau hoax. Melansir dari postingan akun X @vt_idn, ayah Calvin Verdonk masih hidup. Informasi bahwa Calvin Verdonk tengah berusaha untuk mencari sosok ayahnya itu tidak benar. Riset kami, ayah Calvin masih ada. Walaupun Calvin sejak kecil tinggal dengan ibunya, mungkin bisa disebarkan. Karena ada batasan tidak mungkin kami menjelaskan rinci privasi pemain apalagi tanpa izin, tweet akun tersebut. Selain itu, Instagram @nusantara.bellers juga membantah kabar bahwa Calvin sedang mencari ayahnya. Bapaknya Verdonk masih hidup, sehat, dan tinggal di Belanda. Ada-ada saja netizen TikTok, lapornya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.